Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, amin. Teman-teman, terima kasih sudah sabar menunggu lanjutan dari perjalanan kami sebelumnya. Untuk support dan dukungan teman-teman semuanya, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Semoga teman-teman ditambah rezekinya, dimudahkan urusan hidupnya, amin. Ya teman-teman, untuk tujuan perjalanan selanjutnya ini, kota berikutnya adalah kota Semarang dan kota Magelang. Dan di dua kota ini juga kami nanti akan makan atau kulineran ke warung makan yang mungkin juga merupakan favorit dari teman-teman sekalian. Halo teman-teman yang biasanya bepergian atau mudik, sekarang ini kita selalu melewati tol Trans Jawa ini ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengingat kembali dahulu biasa lewat jalur Pantura Laman. Yang paling penting adalah kenangan kita dahulu. Banyak sekali warung-warung kulineran, warung makan yang menjadi favorit kita, yang kita singgahi ketika kita pergi atau mudik ke Jawa dahulu. Berharap mudah-mudahan warung-warung tradisional itu masih ada teman-teman ya, masih menyuguhkan makanan-makanan masakan tradisional ya yang kita sukai, yang jadi favorit kita dahulu. Mencicipi kembali warung-warung makan tradisional itu supaya mereka bisa tetap eksis, menjajakan masakan-masakan kuliner tradisional yang kita banggakan. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Semarang, kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Tepatnya sekarang ada di daerah Banyumanik. Tadi kita sudah selesai bersilaturahmi ke tempat sanak famili. Sekarang kita lanjut akan kulineran makan soto khas Semarang. Soto ini ada di warung yang namanya Soto Angkring Mas Bud teman-teman, masih di daerah Banyumanik, tepatnya di Jalan Jati Raya. Oh ya, soto Semarang adalah satu kuliner yang terkenal dari daerah Semarang ya teman-teman. Ini soto yang ciri khasnya itu menggunakan mangkok kecil ya, isiannya itu berupa suwir ayam, kemudian ada soun, toge, tambahan telur rebus, taburan bawang putih, goreng, kemudian juga ada hidangan yang dimakan bersama-sama seperti gorengan tempe, tahu, dan juga ada sate-satean, sate kikil, sate kerang, dan sate burung puyuh dan lain sebagainya. Nah, ini suasana dalam di rumah makan Soto Angkring Mas Bud. Soto Mas Bud ini sudah ada sejak 15 tahun yang lalu dan makanya sudah cukup populer di kalangan para penikmat soto di Semarang. Miliknya adalah Pak Joko Budiono. Waktu itu dia bersama istri berjualan kecilan soto ayam dan sekarang sudah sukses ya, menempati rumahnya sendiri. Dan warungnya ini buka dari jam 7 hingga jam 4 sore teman-teman. Sotonya sudah siapkan di mangkok-mangkok yang nanti tinggal ditaburi kuah. Mungkin maksudnya supaya jika banyak yang datang tidak terlalu menyulitkan buat penyajiannya. Nah, soto Semarang ini kita ketahui warnanya tuh bening teman-teman, kecoklat-coklatan, dan rasanya gurih, sedikit manis ya, tapi tidak terlalu berat lah kalau untuk lidah-lidah kita.
walaupun porsinya dengan mangkok kecil, tapi kita masih punya pilihan juga. Itu ternyata masih ada ukuran yang satu porsi ataupun setengah porsi, teman-teman, sesuai dengan selera ya. Tapi biasanya satu mangkok itu untuk orang dewasa sudah cukup ya, karena yang makan soto Semarang itu dibarengi dengan tambahan gorengan seperti itu, gorengan tempe, kemudian ada juga perkedel, kemudian gorengan tahu, dan yang paling ciri khasnya lain lagi yaitu berupa sate-satean ya. Satenya itu basah ya, warnanya seperti di semur ya, warnanya kecoklatan. Di sini ada sate ayam, daging-dagingannya, kemudian ada sate kerang, juga ada sate telur puyuh, ada sate usus ya, kayak seperti itu. Dan lebih sedap lagi biasanya ditambahi dengan peresan jeruk, kemudian tambahi dengan kecap, kemudian yang paling akhir biasanya sambal, teman-teman. Dan untuk minuman di soto angkring Mas Bud ini seperti warung lainnya, warung soto lainnya, sini kita bisa pesan teh manis, es teh manis, teh hangat manis, dan teh lain juga. Ada menu-menu lainnya ya, yang tiap warung itu biasanya ada ciri khasnya juga, walaupun pada umumnya sotonya itu mirip-mirip semuanya. Nah, ini penampakan dari sate soto Semarangnya. Sotonya ada direndam di kuah kecoklatan ya, seperti kuah semur. Rasanya nikmat sekali ketika soto masih hangat-hangat, kemudian kita tambah dengan mencicipi bareng dengan sate-satenya itu. Nah, untuk diketahui juga di sini relatif murah harganya, makanya banyak sekali yang datang ke warung angkring soto Mas Bud, teman-teman. Oke, demikian aja kulineran di kota Semarang berupa soto Semarang. Kita lanjut kemudian ke daerah Magelang, teman-teman. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sekarang sudah tiba di kota Magelang. Di Magelang ini rencananya kami akan mencicipi makanan atau kulineran khas daerah sini ya, yaitu sop senerek. Salah satu yang terkenal, yang cukup populer yaitu sop senerek Pak Parto. Adapun lokasi dari warung sop senerek Pak Parto itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, Magersari ya, tepatnya di deretan pertokoan Rejo Mulyo
di Terminal Lama Kota Magelang teman-teman, atau di dekat kawasan Bukit Tidar gitu. Nah ini kami masuk dari arah belakang ya. Warung sop Senerek Pak Parto mulai buka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 16 sore. Warung ini berdiri sudah sejak 10 tahun yang lalu teman-teman. Mengenai keunikan dari sop Senerek ini yaitu namanya ya teman-teman. Konon nama sop Senerek berasal dari hidangan Belanda yaitu Senert sop, yaitu yang isinya kacang polong atau kacang merah. Ya, Seneret itu artinya kurang lebih kacang polong atau kacang merah teman-teman. Adapun isinya yaitu kuahnya bening, kemudian ada bayam, irisan wortel, dan tentu saja kacang merah ditambah dengan daging sapi. Nah, kuah sop Senerek ini lebih bening daripada kuah soto. Rasanya tuh segar dan gurih dengan bumbu sederhana, tapi kuahnya tidak berminyak. Untuk pelengkap dari sop Senerek itu disediakan juga berupa goreng-gorengan yaitu bakwan, tahu goreng, tempe goreng ya. Di warung sop Senerek Pak Parto ini tidak hanya menyajikan sop saja ya teman-teman. Di sini ada menu lainnya yaitu seperti nasi rames, sayur cabai, sambal goreng krecek, asem-asem daging, pecel, dan sop iga, juga sop buntut teman-teman. Untuk sop buntut dan sop iganya recommended juga teman-teman, karena dagingnya empuk dan rasanya nikmat dan gurih sekali. Untuk harga masih terbilang murah ya, makanya di warung sop Senerek Pak Parto ini banyak sekali yang datang ya, serta pegawai kantoran sekitar pasar dan orang-orang yang singgah dari beberapa daerah ya, yang kebetulan lewat di Magelang.
Oke teman-teman, cukup sekian saja kulineran dari Magelang dan Semarang. Semoga bisa menjadi referensi ya buat teman-teman ketika berada di Semarang ataupun di Magelang. Tujuan berikutnya kita akan ke kota Yogyakarta. Kulineran apa aja yang akan kita icip-icip di sana? Ikuti terus sampai ketemu di kota Yogyakarta teman-teman. Terima kasih. Wassalam.